Uang untuk sehari-hari aku gimana? Itu artinya kita memang harus belajar berhemat. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar berhemat bareng-bareng, oke? Tapi kemarin aku hambur-hamburin uang aku dan aku sedikit pun itu aku nggak kepikiran bakal ada kejadian kayak gini. Tuhan ku cinta dia. Nanti tidur. Kalau kamu nggak mau tidur, besok pagi papa nggak mau bangunin kamu biar kamu nggak ke sekolah. Kok papa gitu sih? Tidur. Kabur. Ya Allah, capek banget ngadepin anak satu ini. Aduh, bener-bener deh energinya nggak habis-habis. Apa karena kurang capek ya? Apa kurang aktivitas nih anak? Kayaknya emang butuh banyak aktivitas lagi deh buat ngabisin waktu dan energinya. Mudah-mudahan gue bisa segera dapat guru bela diri buat Langit. Kayaknya aku harus cepat-cepat bayar tagihan kartu kredit aku deh. Malu juga kalau nunggak. Mana bunganya bakal nambah terus kalau aku nggak bayar-bayar. Oke, beres. Semoga setelah ini bakal ada rezeki buat aku dan keluarga aku. Tabungan aku udah nipis banget soalnya. Baby Bun, sayang. Doain ya semoga kita akan terus ada rezeki buat keluarga kita ya. Amin. Alhamdulillah, tugas hari ini sudah selesai guys, aman terkendali. Ngomong-ngomong, gue seneng banget loh, udah bisa bergabung sama kalian. Kemarin-kemarin gak gue di rumah, gabut banget di rumah, beneran. Mau ngapa-ngapain susah, mau masuk kerja tangan masih sakit. Duh, bener-bener deh. Gayamu kabut-kabut. Nah kamu kalau di pos dampar juga ngapain? Paling lontang-lantung telentang. Gitu aja terus sampai sukses. Lambemu kalau ngomong tak serempet juga lo. Apa bedanya? Duduk sini lo, kamu ngapain berdiri? Lo iya. Pinter. Terus itu mata lo nggak apa-apa kok? Masih dibahas aja bintanku ini. Udah lah. Kayaknya masih lama ini. Nanti aku nyari obatnya dulu. Sebelum balik nyari sarapan yuk. Apa kek terserah, bubur ayam, soto lamongan, apa kek yang enak? Ya, jangan bubur ayam lah, Wok. Ketoprak gitu loh sekali-kali. Ya pasti ada lah Yud, itu makan pasti berjejer 3 itu ada. Gampang, ayo. Maaf ya, gue nggak bisa ikut. Gue harus ke rumah sakit, jemput Angel, dan terus ke kantor polisi buat bikin laporan. Ya udah, semangat ya, Rik. Lo harus dampingin Angel. Nanti kalau butuh apa-apa, kabarin aja. Kita doain terbaik, semoga urusan cepat kelar dan si penjahat itu dapat hukuman seberat-beratnya. Betul. Semoga penjahatnya itu yang nyulik si Angel terungkap, Rik. Biar kita tahu apa motif penjahat itu nyulik Angel. Ini yang penting, Rik. Iya, gue setuju sama kalian. Udah, makasih banyak ya. Ya udah, gue duluan ya. Hati-hati, Rik. Hati-hati, Rik. Lumayan banyak juga yang nunggak bayar ya. Saya harus telepon mereka satu persatu. Mulai dari yang baru dulu. Ini ada satu nama yang biasanya dia nggak pernah nunggak. Kok kali ini dia bisa nunggak bayar ya? Ya ampun, Pak Ridho nelpon aku. Halo, Pak. Halo, selamat pagi Mbak Arini. Saya mau mengingatkan
bahwa bulan ini Mbak Arini sudah telat bayar tagihan untuk angsuran mobilnya, Mbak. Sudah seminggu loh, Mbak. Kami beri waktu 1 minggu, jadi mohon dibayar cicilannya ya, Mbak. Iya Pak, makasih ya, pasti saya bayar kok Pak. Aku harus bayar cicilan mobil pakai uang dari mana? Sedangkan semalam aja tabungan aku yang tipis udah aku pakai buat bayar 2 kartu kredit aku. Assalamualaikum. Sayang, Mas, kamu kenapa? Sampai nggak dengar suaminya masuk. maaf Mas. Sayang, kamu kenapa sih kok? Kamu kayak banyak pikiran gini. Nggak, ini tadi orang leasing nelpon. Terus katanya aku udah nggak bayar cicilan mobil udah 1 minggu. Terus aku dikasih waktu 1 minggu lagi untuk bayar semuanya. Ya udah, nggak apa. Kamu tenang aja. Nanti aku cari uangnya ya. Udah gak usah dipikirin. Kamu nggak boleh stres. Ya, tapi di tabungan aku tuh ditinggal 10 juta, Mas. Ya kalau aku bayar cicilan mobil dengan uang itu ya aku nggak ada uang untuk sehari-hari aku gimana? Itu artinya kita memang harus belajar berhemat. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar berhemat bareng-bareng, oke? Tapi kemarin aku hambur-hamburin uang aku dan aku sedikit pun itu aku nggak kepikiran bakal ada kejadian kayak gini. Iya udah, nggak apa-apa. Kamu tenang ya. Oke? Udah dong. Udah. Nggak usah nangis. Ya, Mama Bun nggak usah nangis. Oke? Ayo gini, mulai hari ini aku mau pasang iklan untuk jadi MUA lagi ya. Ya, soalnya kan sejak kejadian viral kemarin kan aku jadi kehilangan banyak job. Udah sayang, nggak usah. Kamu istirahat aja. Apalagi belakangan ini kamu juga sering kram kan. Kesehatan kamu dan baby Bun jauh lebih penting. Gampang, nanti biar aku aja yang kerja ya. Nanti aku bakal telepon Pak Jarot, siapa tahu ada job lagi buat jadi stuntman. Ya? Mas, kita jual mobil aja ya? Gak usah. Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Kamu butuh mobil itu. Apalagi nanti kalau baby Bun udah lahir. Kan dia bakal lebih nyaman kalau naik mobil. Kalau kita ke rumah sakit atau kemana, nggak bakal masuk angin. Ya kan? Iya, tapi aku tetap mau kerja lagi sebagai MUA, aku tetap pasang iklannya. Ya aku masih mau berharap ada yang percaya sama aku karena gini Mas, aku minta maaf tapi aku nggak bisa diem aja, yang ada aku makin stres. Ya udah. Oke. Kamu boleh pasang iklannya. Kamu juga boleh kerja tapi ingat ya. Kamu jangan memaksakan diri. Oke? Ya. Oke. Luka Mbak Angel sudah sembuh. Makanya plester di tangan dan kaki Mbak Angel sudah bisa dilepas. Tapi untuk berjalan, Mbak Angel harus tetap pakai kruk ya. Nanti kalau sudah sembuh total, baru bisa tidak menggunakan kruk.
Baik, makasih banyak ya dok. Karena Mbak Angel hari ini udah lebih tenang, jadi hari ini Mbak Angel sudah boleh pulang. Nanti saya akan resepkan obat buat Mbak Angel ya. Jangan lupa diminum secara teratur ya. Makasih banyak ya dok. Makasih dok. Kalau begitu saya permisi ya. Baik, makasih ya dok. Makasih dok. Saya permisi ya mas, mbak. Makasih Sus. Mas, akhirnya aku udah bisa lepas perban juga. Ya walaupun masih jalannya harus pakai kruk tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, aku ikut senang dengarnya Angel. Ya udah kita pulang yuk. Oh iya, tapi sebelum aku antar kamu pulang, kita ke kantor polisi dulu ya. Kita bikin laporan tentang kejadian penculikan kamu kemarin. Iya mas, aku juga udah visum kok dan pokoknya aku mau ngelengkapin semua kebutuhannya buat ke polisi. Pokoknya aku nggak sabar banget pengen tahu siapa sih sebenarnya dalang dibalik penculikan aku kemarin. Ya, yaudah. Yuk. Gimana? Udah jauh lebih baik sih mas. Syukurlah. Saat ini, rumah tangga aku lagi diuji kesulitan ekonomi. Padahal dulu sama sekali gak terpikir akan ada masalah seperti ini. Aku dan Ari ini selalu hidup lebih dari cukup. Tapi ternyata masalah yang menimpa kami benar-benar sangat berpengaruh untuk kami. Dan sebagai suami, aku harus bisa mengatasi ini. Aku harus kerja lebih keras. Berikut pak, bukti visum luar saya. Tolong diinput, Pak. Siap, Dok. Bisa Anda jelaskan seperti apa kronologisnya? Oke baik, jadi kemarin itu saya diajak ketemuan sama mantan klien saya di salah satu rumahnya. Saya diajak ketemuan di Jalan Salak Pondo 8 itu. Dan saya samperin karena ada yang perlu saya pertanyakan. Tapi pas saya sampai memang udah mulai agak mencurigakan sih Pak, karena tempatnya sepi. Terus juga jauh dari mana-mana gitu. Terus rumahnya kelihatan sangat angker dan serem gitu. Saya masuk dan pas saya masuk itu ternyata saya dijebak Pak. Tiba-tiba ada 2 orang pelaku itu yang langsung menyekap saya. Dan habis itu tangan dan kaki saya diikat. Nah, habis dari situ mulut saya juga disekap dan dibekap. Jadi saya tidak bisa teriak kemana-mana Pak. Dan untungnya ada Mas Ari beserta teman-temannya yang membantu saya. Betul, Pak. Jadi orang ini tuh mengajak ketemuan dia di rumah kosong. Setelah dia nggak ada kabar, HP-nya nggak aktif, saya dan rekan damkar saya susulin ke sana. Dan saat saya menemukan rumah ini dengan rekan damkar saya masuk ke dalam. Dan saya menemukan dia sudah disekap. Tangan dan kakinya itu sudah diikat. Mulutnya sudah diikat juga dengan kain. Baik, untuk laporan Mbak dan Masnya sudah kami terima dan sudah masuk ke data kami. Pak, tolong. Mohon untuk ditandatangani untuk berkasnya. Masnya juga sebagai saksi, tolong ditandatangani. Pak, apakah saya bisa ketemu dengan 2 pelaku itu? Ada yang perlu saya tanyakan Pak? Baik Pak, sebentar. Pak Heru, tolong bawa 2 pelaku penculikan Mbak Angel kemari. Siap, Dok.
Aku bikin iklan deh di story Imagegram aku. Pasti banyak yang bakal lihat. Halo teman-teman di Bogor dan sekitarnya. Siapa yang lagi butuh jasa MUA bisa hubungi saya ya. Saya kasih diskon dan tarif yang bersahabat untuk kalian. Kalau berminat langsung DM saya aja. Terima kasih. Oke, semoga masih ada klien-klien yang mau pakai jasa aku dan masih percaya sama aku. Ini dan kedua tersangka. Terima kasih, Pak. Kalian. Sabar. Mas, gimana aku bisa sabar sih, Mas? Kamu tenang ya, kamu duduk ya. Mas, mereka tuh yang nyulik aku loh, Mas. Yang nyekap aku. Kalau Mas Ari sama teman-teman Mas Ari nggak datang, aku nggak tahu gimana nasib aku sekarang. Aku mungkin masih disekap kali. Benar kata Masnya, Mbak. Mbak harus tenang ya. Jangan main hakim sendiri. Silakan kalau Mbak mau bertanya-tanya pada mereka. Siapa yang nyuruh kalian untuk nyulik saya? Jawab! Kok pada diem aja sih? Jangan-jangan kalian ini dibayar ya? Untuk diem aja kayak gini? Berani ya kamu ngancam saya? Denger ya, kalau kamu berani kasih tahu nama saya ke polisi, saya akan dengan gampangnya menghancurkan keluarga kamu. Woi, jawab! Tenang, tenang. Tolong kalian jangan emosi.